Welcome kids, ketemu lagi dengan saya Amala, fisioterapis Planning Center Ponorogo. Kali ini saya akan membahas tentang hidrosefalus. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hidrosefalus berasal dari kata hidro dan cephalus. Hidro yang berarti air dan cephalus berarti kepala. Hidrosefalus merupakan suatu kondisi di mana terjadinya penumpukan cairan yang berlebih di sekitar otak. Cairan yang dimaksud yaitu cerebrospinal fluid atau CSF. Cairan ini terletak di antara lapisan durameter dan arachnoid. Lapisan ini berfungsi untuk peredam kejut, sirkulasi, dan proteksi kimia. Penumpukan cairan yang berlebih dapat menyebabkan dilatasi atau pelebaran pada salah satu bagian otak yaitu ventricle. Hal ini dapat menekan jaringan otak di sekitarnya. Untuk congenital hidrosefalus terjadi karena gangguan perkembangan janin saat dalam kandungan, perdarahan, dan infeksi saat hamil. Sedangkan acquired hidrosefalus terjadi karena cedera atau penyakit tertentu. Penyebab utama hidrosefalus yaitu adanya gangguan aliran cerebrospinal yang disebabkan karena produksi cairan yang berlebih atau proses penyerapan jaringan yang tidak sempurna. Berdasarkan penyebabnya, hidrosefalus dibedakan menjadi dua, yaitu obstruktif dan non-obstruktif. Yang pertama, obstruktif. Tipe ini terjadi karena adanya sumbatan pada sistem ventrikular, sehingga dapat mengganggu aliran ke otak. Yang kedua, non-obstruktif. Tipe ini terjadi karena produksi cairan yang berlebih atau gangguan penyerapan. Nah, selanjutnya, apa saja ya tanda dan gejala hidrosefalus? Yang pertama, perubahan lingkar kepala yang signifikan dan tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua, penonjolan pada fontanella atau ubun-ubun. Yang ketiga, muntah dan sulit makan. Yang keempat, penglihatan cenderung ke bawah atau penglihatan ganda. Yang kelima, keterlambatan tumbuh kembang anak. Yang keenam, penurunan kekuatan otot. Dan yang ketujuh, dilatasi atau pelebaran pembuluh darah vena pada kepala. Nah, berikut ini cara deteksi dini hidrosefalus pada anak. Yang pertama, ukuran kepala. Normalnya, ukuran kepala bayi saat lahir adalah 32 cm sampai dengan 38 cm. Pada usia kurang dari 3 bulan akan bertambah 2 cm. Pada usia lebih dari 3 bulan akan bertambah 1 cm. Dan usia lebih dari 6 bulan akan bertambah 0,5 cm. Yang kedua, ubun-ubun terlambat menutup. Ubun-ubun kecil akan menutup pada usia 2-3 bulan. Sedangkan ubun-ubun besar akan menutup pada usia 2,5 tahun. Yang ketiga, mata cenderung melihat ke bawah. Yang keempat, tampak adanya pelebaran pembuluh darah vena pada kepala. Yang kelima, muntah tanpa sebab. Untuk menegakkan diagnosis hidrosefalus, maka diperlukan pemeriksaan penunjang, yaitu CT scan kepala, X-ray atau ronsen kepala, dan ekoensefalogram. Untuk mengurangi cairan yang ada di dalam otak, dapat dilakukan pembedahan dan pemasangan ventriculoatrial shunt atau ventriculoperitoneal shunt. Pada kondisi ini, tujuan tindakan fisioterapi yaitu untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan mencegah kontraktur. Fisioterapi berperan penting pada kondisi hidrosefalus setelah operasi. Intervensi yang diberikan diantaranya latihan gerak pasif atau aktif, stimulasi motorik,
dan meningkatkan kekuatan otot. Jadi, jika Moms menemukan tanda dan gejala hidrosefalus pada anak, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter atau fisioterapi ya Moms. Nah Moms, itu tadi penjelasan dari saya tentang hidrosefalus. Jika ada yang kurang jelas, komen di bawah ya Moms. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.